Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Peleda Sebangkal dimanapun beliau berada, yang saya hormati para Dewan Hakam sekaligus panitia lomba. Singkatnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, khususnya teman-temanku di Pondok Pesantren Al-Hikmah Nani. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadiran zat yang jauh tiada jarak, dekat tiada batas, tiada ruang kosong dibuatnya, dengan atas izinnya bergerak alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat serta kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Dan yang kedua kalinya, tak lupa kita layangkan salawat beserta salam atas Pangeran Padang Pasir, alumni Gua Hiro yang bergerak al-amin, yang namanya tidak bisa berkarat walau diterjang hujan yang lebat. Dialah yang terkuat, dialah yang terhebat, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad, yang telah berjuang dalam kilatan-kilatan pedang dan ganasnya padang Sahara, sehingga kita dapat mengecap manisnya iman dan Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang mana saya beri judul Antara Kenyataan dan Kesadaran. Seiring perputaran waktu, kehidupan manusia yang telah dijalani, dimulai saat pertama kali menyapa dunia ini, menyapa dengan sebuah tangisan dan hati yang masih suci, sampai pada saatnya nanti kita kembali menghadap kehadiran Sang Ilahi Rabbi. Betapa banyak sudah realita kehidupan yang telah kita lalui dengan tangisan dan tawa, suka dan duka, ujian dan cobaan, semuanya datang silih berganti dan menjadi sebuah kenikmatan yang tak ternilai bagi hamba yang telah Allah anugerahkan jalan di atas aturan hidup yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Tahukah kita apa hakikat kita hidup di dunia ini? Sadarkah kita apa tujuan kita diciptakan di dunia ini? Maka Al-Quran menjawab itu semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Oleh karena yang demikian itu, celakalah bagi orang-orang yang lalu dalam kehinaan karena meremehkan peringatan-peringatan Allah yang tertulis jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'malu. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'malu, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Hadirin, secara hakikat hidup di dunia ini terdiri dari 3 hari, yaitu hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari kemarin adalah hari yang sudah berlalu, hari ini adalah kenyataan, dan hari esok adalah harapan. Sebagai sebuah hari, setiap hari kehidupan yang kita lalui selalu berkaitan dengan waktu dan waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai tahun demi tahun. Semua selalu bergerak maju tanpa bisa berulang kembali, walau hanya sedetik pun. Sementara apa yang telah kita lakukan untuk memanfaatkan waktu yang begitu cepat berlalu, apakah itu sebuah kebaikan atau keburukan, keberhasilan atau kegagalan, tangisan atau air mata, takkan sama untuk terjadi lagi. Dan pada akhirnya yang diberikan oleh waktu hanyalah rasa penyesalan atau kepuasan, kesengsaraan atau kegembiraan, kesedihan atau kebahagiaan. Betapa ruginya orang yang telah menggunakan waktunya untuk perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan kecelakaan. Betapa ruginya orang yang telah menggunakan waktunya untuk perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan penyesalan dan kecelakaan di kemudian hari. Bukankah kita di sini semua tahu bahwa setiap ibadah akan dihitung, setiap dosa akan ditimbang, setiap kehilangan akan mendatangkan kesedihan, dan setiap kesedihan hanya akan mendatangkan sebuah penyesalan. Bukankah Allah telah mengatakan bahwa ulul albab adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan waktunya untuk ketaatan? Jangan jatuh, bagaimana firman-Nya, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Quran surah Ali Imran ayat 190. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh
yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hadirin rahimakumullah. Dari 3 fase waktu yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu hari kemarin, hari ini, dan hari esok tersebut, waktu kuncinya adalah kehidupan hari ini, waktu di mana kita semua tengah menjalani kehidupan. Waktu sekarang inilah yang saya sebut sebagai kenyataan. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang, kehidupan seperti apa yang sedang kita jalani saat ini? Yang tahu jawabannya adalah pribadi-pribadi dari setiap individu tentang kenyataan apakah yang sedang kita alami saat ini. Namun pada akhirnya kenyataan hidup ini hanya akan bermuara pada salah satu dari 2 hal, yaitu kenyataan yang pahit atau kenyataan yang manis. Kenyataan yang pahit mendatangkan kesedihan, sedangkan kenyataan yang manis bernilai sebuah kebahagiaan. Namun faktanya, untuk dapat menerima, merasakan, dan menikmati kenyataan hidup ini, hal yang terpenting yang perlu kita lakukan adalah menjadi manusia yang sadar. Inilah inti menjalani hidup ini. Inti kepemimpinan adalah kesadaran. Inti menjadi rakyat adalah kesadaran. Inti menjadi hamba pun kesadaran. Bahkan inti kita bertuhan dan beragama pun adalah kesadaran. Mungkin hanya isi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.